Halo, kembali lagi bersama saya dalam acara tutorial show. Di episode 2 ini kita akan mencoba membuat lagu sederhana di FL Studio dari awal. Langsung saja mari kita saksikan. Untuk membuat lagu yang sederhana, kita memerlukan 4 instrumen, yaitu instrumen drum, bass, rhythm atau pad, dan lead. Oke, mari kita coba membuat elemen yang pertama, yaitu instrumen drum. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu kita ingin main di tempo berapa. Misal saya ingin main di 95. Lalu jangan lupa untuk memberi nama di setiap pattern yang kita buat, biar rapi. Misal saya namakan drum 1 dan saya kasih warna. Nah, setelah itu baru kita pilih sample pack yang akan kita gunakan. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Misal saya ingin hip hop, kita coba membuat lagu hip hop. Kita cari yang sesuai selera, lalu drag. Oke, sample pack sudah kita pilih. Sekarang saatnya membuat komposisi drum di step sequencer. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kita juga bisa sambil play, biar bisa kita kira-kira. Oke, sepertinya sudah cukup. Langsung kita masukkan ke playlist. Kita pilih pattern yang tadi. Karena ini merupakan tombol kuas, maka bisa kita drag. Kita coba play. Jangan lupa lampu hijau untuk play playlist, lampu orange untuk play pattern. Oke, instrumen drum sudah selesai. Mari kita lanjut ke instrumen bass. Untuk membuat instrumen baru, kita wajib membuat pattern baru. Lalu kita cari virtual instrumen untuk bass. Di FL Studio sendiri kita punya Bu-Bass. Nah, ini adalah tampilan dari Bu-Bass. Ada 3 pengaturan equalizer, misal saya ingin lebih ngebass. Lalu kita buat komposisinya lewat piano roll. Misalkan saya terpikirkan nada seperti ini. Kita coba play. Ya, kurang pas. Oke, begini lebih baik. Kalau kita tidak ada inspirasi, bisa kita asal buat dulu. Siapa tahu dari asal-asalan itu kita jadi muncul inspirasi. Jangan lupa untuk mengatur velocity biar tidak datar.
Oke, menurut saya sudah cukup. Siap untuk kita masukkan ke playlist. Pilih pattern bass. Sekalian kita atur volumenya. Oke, instrumen bass sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke rhythm atau pad. Langsung saja, caranya sama seperti bass tadi, tapi sebelumnya kita bikin pattern baru dulu. Kita namakan pad 1 misalkan. Lalu kita cari virtual instrument. Misal saya pilih Citrus, virtual instrument untuk synthesizer. Ya, ini adalah tampilan dari Citrus. Kita bisa pilih preset suara. Ya, banyak sekali pilihannya. Coba kita cari di kumpulan pad. Misal saya ingin white tower. Kurang cocok. Kita juga bisa memilih preset lewat sini. Juga kurang cocok. Nah, ini sepertinya cocok. Langsung kita buat komposisinya di piano roll. Tadi kita bermain di F. Walaupun kita tidak bisa bermain musik, tapi setidaknya kita harus tahu sama yang namanya chord dan tangga nada. Karena itu sangat penting dalam merangkai sebuah lagu. Dan itu sangat tidak susah untuk dipelajari. Misal saya pilih progresi chord seperti ini. Kita coba play. Oke, langsung kita lempar ke playlist. Ya, itu tadi instrumen pad. Selanjutnya adalah lead. Untuk instrumen lead, misalkan saya ingin suara Rhodes piano. Kita beri nama Rhodes. Kita juga bisa mencari virtual instrument lewat browser. Kita cari Rhodes. Misal kita ingin lebih variatif dengan menambahkan efek.
bisa langsung kita masukkan ke mixer track. Caranya sama seperti di video sebelumnya dengan hotkey Ctrl plus L atau dengan klik kanan to distract. Kita bisa memasukkan efek di sini, misalkan efek delay, fruity delay. Nah, ini ada beberapa pengaturan yang bisa kita gunakan. Oke, langsung kita masukkan ke playlist. Misal di sini. Oke, untuk lead seperti itu. Misalkan satu lead terasa kurang, kita coba tambahkan lagi instrumennya, misal electric piano. Kita buat piano roll-nya. Ada cara yang lebih mudah untuk insert pattern, yaitu dengan cara klik pada bagian ini, maka pattern secara otomatis akan selected. Misalkan kita ingin ada sedikit awalan di lagu kita. Untuk instrumen drum, kita coba buat pattern lagi, drum bright 1 misal. Nah, instrumen drum tidak hanya bisa kita rangkai di step sequencer, tapi bisa juga di piano roll. Contohnya seperti ini. Nah, seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, kita bisa mengatur perpanjangan nada lewat ini. Misal saya pilih non atau bebas.
Ya, jadi seperti ini. Kita kembalikan lagi ke line. Oke, cukup. Nah, misal playlist sudah tertata seperti ini, dan kita ingin menambahkan pattern di bagian awal. Kita bisa memanfaatkan tombol di sini untuk mengeblok, lalu drag. Nah, jadi kita bisa selipkan pattern drum break yang tadi ke sini. Berhubung ada bagian kosong, bisa kita perkecil dulu, lalu kita letakkan lagi. Kita tidak hanya bisa menggeser ke kanan atau kiri, tapi juga bisa ke atas atau bawah. Oke, kita coba play. Ya, misal saya ingin ada sedikit variasi pada bagian drum di sini. Kita bikin diam atau bisa kita tambahkan simbal juga. Untuk simbal, karena suaranya statis, bisa langsung kita insert ke playlist. Nah, maka dia akan menjadi audio clip. Audio clip dari simbal. Terlalu keras. Oke. Misal kita letakkan di bagian sini juga. Atau kita tambahkan drum break yang tadi mungkin. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat suatu komposisi yang berbeda, tapi hanya pada bagian tertentu saja? Misal di bagian sini, ingin kita buat berbeda, lalu kita buat pattern baru untuk mengisi bagian yang kosong. Nah, begini, misalkan bassnya juga.
Di sini saya coba bikin drum bright lagi untuk sedikit variasi. Oke, saya akan coba memberi lead pada bagian di sini. Tapi kali ini kita akan membuat komposisi lead tidak dengan piano roll, tapi dengan record score. Misal saya gunakan Citrus lagi dengan preset Rhodes Piano. Nah, caranya adalah dengan menekan tombol record di sini dan pilih Automation and Score. Saya akan coba record dengan tombol-tombol di keyboard komputer. Ya, jika Anda ingin hasil yang lebih bagus lagi, bisa gunakan MIDI controller atau keyboard piano yang support USB. Lalu kita integrasikan dengan FL Studio. Di dalam sebuah lagu pasti ada bagian-bagian seperti intro, ref, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan coba membuat bagian lain dari lagu ini. Sama seperti tadi, kita bikin dulu drumnya. Misal kita namai drum 2. Tapi kali ini kita coba pattern 8 bar. Caranya sama seperti di video sebelumnya. Ada cara lain untuk insert step sequencer, sangat berguna untuk channel head, yaitu dengan klik kanan fill each 8 step, atau 4 step, atau 2 step. Oke, menurut saya cukup. Lalu bass.
lalu lead, nah misal seperti ini. Saya ingin membuat chord-chord di sini lebih hidup dengan cara memberikan artikulasi strum. Caranya bisa klik block dulu, lalu klik strum. Kita atur besar waktunya, maka hasilnya akan seperti ini. Sepertinya perlu pad 2 juga. Oke, untuk dasar-dasar membuat lagu yang sederhana sekiranya sudah cukup. Tinggal kita mengembangkan sendiri sesuai kreasi dan imajinasi. Misal dengan mengulang bagian yang sebelumnya, atau membuat bagian yang baru dengan bridge yang baru. Semuanya sesuai kreasi kita. Ya, semoga episode kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.